Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, bagi Raja Daud, Tuhan adalah penolong satu-satunya dalam hidupnya. Berbeda dengan raja-raja Israel yang lain yang senantiasa mengandalkan kekuatan tentaranya, mengandalkan kekuatan sekutu-sekutunya, dan mengandalkan kekuatan senjata mereka, Raja Daud justru memilih untuk menempatkan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai di dalam hidupnya. Memang kehadiran Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi cara ia bekerja sungguh dahsyat dan luar biasa. Ia sanggup mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia, bahkan kekuatan tentara yang beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa sekalipun. Itulah sebabnya Daud tidak pernah menggeser Tuhan di dalam hidupnya dan menggantikan dengan kekuatan manusia. Sebab kekuatan manusia, sehebat apapun ia, pasti ada batasnya. Oleh sebab itu, saudaraku, pemazmur dalam hal ini Raja Daud mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih jika dalam situasi penuh pergumulan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Sebab faktanya, kita tidak bisa menjalani hidup ini seorang diri. Kita senantiasa membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Seperti pengalaman seorang penyair hebat dan penulis lagu yang begitu luar biasa, yang sampai hari ini karya-karyanya telah memberkati jutaan umat manusia. Mereka menyanyikan dan bahkan senantiasa mengingat serta mengenang karya dari seorang penyair bernama Fanny Crosby. Salah satu lagu karya daripada Fanny Crosby ini berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Lagu itu saya kira sangat familiar di telinga kita. Namun tahukah Anda siapakah Fanny Crosby ini? Ketika ia berumur 6 minggu, ia menderita sakit mata. Seorang dokter salah memberikan obat sehingga bayi itu menjadi buta. Ketika Fanny berumur 1 tahun ayahnya meninggal, tampaknya kehidupan akan serba sulit untuk gadis kecil itu. Dan ketika Fanny berumur 5 tahun, tetangga-tetangganya mengumpulkan dana untuk mengirim dia kepada seorang dokter mata. Ibunya membawa anak itu ke kota New York, tetapi dokter mata ternama di kota itu pun tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan meskipun mata Fanny tidak berguna, tetapi telinga dan pikirannya tajam sekali. Pada umur 8 tahun ia sudah mulai menulis sebuah syair. Bukan hanya itu, pada umur 10 tahun ia telah berhasil menghafal ke-5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama dan ke-4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Ketika Fanny berusia 15 tahun, ia diperbolehkan pindah ke kota New York dan bersekolah khusus untuk mereka yang tunanetra. Di situ ia menjadi murid teladan. 10 tahun kemudian ia diminta menjadi guru di sekolah itu. Selama Fanny Crosby mengajar anak-anak buta di kota New York itu, ia sempat berkenalan dengan banyak orang terkenal. Ia menjadi wanita pertama yang diizinkan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat. Ia bahkan menjadi teman dekat dari beberapa presiden Amerika Serikat. Semua itu menunjukkan betapa Fanny Crosby menjadi seorang pengarang lagu ternama di dunia.
Ia telah mengubah ribuan lagu-lagu populer yang kemudian diterbitkan dan dinyanyikan di seluruh Amerika, bahkan di seluruh dunia. Dan salah satu lagu yang sangat populer dan kita kenal adalah Mampirlah Dengar Doaku. Lagu itu ingin menceritakan betapa tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengundang Tuhan mampir dalam kehidupan kita, untuk melawat kita, untuk menolong kita, dan untuk membimbing kita, agar kita senantiasa ada di dalam jalan-jalannya dan hidup dalam kebenarannya. Terlebih dari semua itu, agar kita dapat menikmati berkat-berkat dan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Fanny Crosby meyakini bahwa di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang sama, Ia juga bisa menolong kehidupan kita, asal kita membuka diri dan mengundang Tuhan untuk boleh melawat hidup kita secara pribadi. Tampaknya lagu itu terinspirasi dari pengalaman hidupnya, bagaimana Tuhan telah menolong hidupnya sedemikian rupa, sehingga dia dapat melihat bagaimana kekuatan Tuhan, mujizat dan kuasanya telah membuat dirinya dari seorang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa dan dipakai Tuhan untuk memberkati orang di seluruh dunia. Itu adalah hal yang luar biasa tentunya. Fanny Crosby ingin mengingatkan bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapapun dapat diberkati dan menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pengalaman dari Raja Daud dan Fanny Crosby ini, kita belajar bagaimana menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Namun lebih dari semua itu, saudaraku, yang diperlukan setiap kita adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita rindu memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan hari ini juga, mari undang Tuhan masuk ke dalam hatimu, mari undang Tuhan masuk dalam kehidupanmu, dan izinkan Ia berkarya seluruhnya atas hidupmu dan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan senantiasa menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi segala situasi apapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan membuat kami senantiasa percaya bahwa Engkaulah Allah kekuatan dan perisai kami, yang sanggup menolong kami dalam keadaan apapun dan sanggup membawa kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat. Biarlah lewat hidup kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.